Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, penguji, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Fadila Nur Hasanah, NPM 24782. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Intrusion Detection berbasis Machine Learning. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan perangkat Internet of Things atau IoT dari berbagai bidang. Namun, peningkatannya tersebut juga diikuti oleh semakin banyaknya ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah prototipe sistem keamanan yang mampu mendeteksi serangan pada jaringan IoT menggunakan algoritma random forest. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Nah, pada beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Saat ini perangkat IoT sudah banyak digunakan pada berbagai bidang seperti smart home, kesehatan, pertanian, serta sektor industri. Nah, walaupun memberikan banyak manfaat, perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru, terutama pada aspek keamanan jaringan. Perbedaan dengan komputer biasa, perangkat IoT ini memiliki keterbatasan pada kapasitas memori, kemampuan komputasi, serta konsumsi daya, yang akibatnya perangkat tersebut tidak mampu menjalankan mekanisme keamanan yang kompleks sehingga lebih rentan terhadap berbagai serangan siber seperti botnet maupun Distributed Denial of Service atau DDoS. Nah, selain itu, sebagian besar sistem keamanan yang digunakan saat ini masih mengandalkan intrusion detection sistem berbasis signature. Sistem ini hanya mampu mengenali pola serangan yang sudah pernah diketahui sebelumnya, sehingga ketika muncul serangan baru atau zero day attack, sistem seringkali gagal mendeteksinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem deteksi intrusi yang mampu mengenali aktivitas jaringan secara lebih adaptif, namun tetap ringan untuk dijalankan pada perangkat IoT. Nah, di slide selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Permasalahan pertama itu perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya. Terus yang kedua, sistem IDS itu masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi jenis serangan baru karena hanya mengandalkan database signature yang telah tersedia. Nah, selain itu, berdasarkan hasil studi literatur yang saya lakukan, masih banyak penelitian yang hanya berfokus pada pengujian menggunakan dataset tanpa mengimplementasikan model tersebut ke dalam bentuk prototipe perangkat nyata. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan solusi dengan mengembangkan sistem intrusion detection berbasis machine learning yang nantinya akan diterapkan secara langsung pada lingkungan IoT. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai research gap atau celah penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode deep learning maupun kombinasi beberapa algoritma machine learning, memang mampu menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mendeteksi serangan jaringan. Tetapi metode tersebut membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup besar, sehingga kurang sesuai apabila diterapkan pada perangkat IoT yang memiliki keterbatasan memori dan daya komputasi.
Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan algoritma random forest dan memperoleh hasil yang baik. Namun, implementasinya masih sebatas simulasi perangkat lunak menggunakan dataset. Nah, oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan membangun sebuah prototipe intrusion detection system berbasis random forest yang lebih ringan serta dapat diimplementasikan secara langsung pada perangkat IoT untuk melakukan deteksi secara real time. Nah, di slide selanjutnya itu berdasarkan research gap yang ada di slide sebelumnya, solusi yang saya tawarkan adalah merancang sebuah prototipe intrusion detection system berbasis machine learning menggunakan algoritma random forest. Random forest dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya itu mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik, tahan terhadap overfitting, serta memiliki kebutuhan komputasi yang relatif lebih ringan dibandingkan beberapa metode deep learning lainnya. Nah, pada penelitian ini model random forest akan dilatih menggunakan dataset lalu lintas jaringan seperti bot IoT atau CCJS 2017. Nah, setelah proses pelatihan selesai, model tersebut akan diimplementasikan pada Raspberry Pi sebagai edge server yang bertugas melakukan proses deteksi terhadap lalu lintas jaringan dari perangkat IoT secara real time. Nah, dengan pendekatan tersebut diharapkan sistem yang dibangun tidak hanya memiliki kemampuan deteksi yang baik, tetapi juga tetap efisien ketika diterapkan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma random forest, mengapa algoritma random forest dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini. Nah, menurut saya gaya seperti ini sudah mirip selanjutnya di slide 6, yaitu saya akan menjelaskan mengapa pada penelitian ini saya memilih algoritma random forest. Di sini ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan algoritma ini. Yang pertama itu random forest merupakan algoritma machine learning yang memiliki performa klasifikasi cukup baik karena bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree. Nah, hasil prediksi akhir itu diperoleh berdasarkan suara terbanyak atau majority voting, sehingga hasil klasifikasinya lebih stabil. Yang kedua, random forest itu memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data dengan jumlah fitur yang cukup banyak, seperti data lalu lintas jaringan. Nah, selain itu, algoritma ini juga lebih tahan terhadap overfitting sehingga model yang dihasilkan cenderung lebih konsisten ketika diuji menggunakan data baru. Yang ketiga itu karena random forest memiliki kebutuhan komputasi yang relatif lebih ringan dibandingkan beberapa metode deep learning. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik perangkat IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya yang berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi. Selain itu juga random forest ini menunjukkan performa yang baik dalam mendeteksi serangan pada jaringan IoT. Nah, oleh karena itu algoritma ini dipilih sebagai metode utama dalam penelitian saya. Selanjutnya, setelah saya menentukan algoritma yang digunakan, saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem yang akan dibangun. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa komponen utama. Pertama yaitu perangkat IoT yang menggunakan ESP32 atau node MCU sebagai node yang menghasilkan lalu lintas jaringan. Selanjutnya, terdapat Raspberry Pi yang berfungsi sebagai edge server. Nah, pada perangkat inilah model random forest akan dijalankan untuk melakukan proses klasifikasi terhadap paket data yang diterima. Ketika paket
termasuk sistem akan melakukan proses monitoring secara real time. Selanjutnya, model akan mengklasifikasikan apakah paket tersebut merupakan lalu lintas normal atau termasuk aktivitas aman. Apabila terdeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan, maka sistem akan memberikan notifikasi sehingga administrator dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber data sehingga diharapkan mampu mengurangi waktu respon sistem. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini saya menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah CRISP-DM yang digunakan pada proses pengembangan model machine learning. Pada tahapan CRISP-DM ini dimulai dari pemahaman karakteristik dataset, lalu melakukan proses data preparation, lalu membangun model random forest modeling ya. Terus habis itu lalu melakukan metode prototyping. Lalu prototipe dapat dikembangkan secara bertahap mulai dari tahap perancangan, implementasi, hasil pengujian, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dapat segera dilakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan secara penuh. Nah, selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan. Yang pertama adalah data sekunder yang berupa dataset publik seperti .iot. Lalu dataset tersebut dipilih karena telah banyak digunakan dalam penelitian keamanan jaringan dan berisi lalu lintas normal maupun berbagai jenis serangan siber. Dataset ini nantinya digunakan untuk proses pelatihan serta pengujian awal model random forest. Nah, selain menggunakan dataset publik, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui simulasi serangan secara langsung pada prototipe. Beberapa jenis serangan yang direncanakan untuk diuji antara lain Distributed Denial of Service atau DDoS dan port scanning. Nah, dengan dua kombinasi jenis data tersebut diharapkan proses evaluasi model menjadi lebih representatif karena tidak hanya menggunakan data historis tetapi juga kondisi yang mendekati implementasi nyata. Nah, setelah model selesai dibangun, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengujian. Dataset akan dibagi menjadi data latih dan data uji, menggunakan perbandingan 80:20 atau 70:30. Nah, pembagian tersebut bertujuan agar model dapat dilatih menggunakan sebagian data, kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dikenali sebelumnya. Selanjutnya, hasil klasifikasi akan dievaluasi menggunakan confusion metric, dan dari confusion metric tersebut akan diperoleh beberapa parameter evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, setelah menjelaskan metodologi penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Karena penelitian ini masih berada pada tahap proposal, maka hasil yang saya sampaikan masih berupa target yang ingin dicapai. Nah, hasil pertama yang diharapkan adalah terbentuknya sebuah prototype intrusion detection system berbasis machine learning yang dapat diimplementasikan pada lingkungan IoT. Selain itu, model random forest yang digunakan diharapkan mampu membedakan antara lalu lintas jaringan normal dengan lalu lintas yang mengandung aktivitas serangan secara akurat. Melalui pengujian
yang akan dilakukan nantinya. Saya harap sistem ini tidak hanya memiliki nilai akurasi yang tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan nilai precision recall dan advanced score yang baik serta menghasilkan nilai false positive rate yang rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Kontribusi pertama itu pengujian integrasi fisik dibatasi pada jumlah sensor not IoT skala laboratorium. Terus kontribusi kedua itu menghadirkan implementasi dalam bentuk prototipe fisik, sehingga penelitian ini tidak hanya terhenti pada tahap simulasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang khususnya berkaitan dengan keamanan jaringan, IoT maupun penerapan machine learning pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Di slide selanjutnya, berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan perangkat IoT juga meningkatkan risiko terhadap berbagai ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem keamanan yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat, namun tetap sesuai dengan keterbatasan perangkat IoT. Nah, melalui penelitian ini, saya mengusulkan pembangunan prototype intrusion detection system berbasis machine learning menggunakan algoritma random forest sebagai solusi yang diharapkan mampu memberikan performa deteksi yang baik dengan kebutuhan komputasi yang relatif ringan. Nah, besar harapan saya penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keamanan jaringan IoT yang lebih optimal. Nah, selanjutnya mengenai pengembangan penelitian di masa mendatang, apabila penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, masih terdapat beberapa peluang yang dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan jumlah perangkat IoT yang digunakan pada proses pengujian, sehingga sistem dapat diuji pada skala jaringan yang lebih besar. Lalu, selain itu, variasi dataset juga dapat diperluas agar model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali berbagai pola serangan baru. Dan yang di slide terakhir yaitu penutup, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat mengembangkan sebuah prototype intrusion detection system berbasis machine learning. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik, saran maupun masukan dari Ibu dosen penguji untuk menyempurnakan penelitian saya ini ke depannya. Atas perhatian dan kesempatannya saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya ada pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa memilih random forest dibandingkan SVM, KKN, atau deep learning? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu dosen penguji. Saya memilih random forest karena memiliki keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi. Dibandingkan deep learning, random forest membutuhkan sumber daya yang lebih ringan sehingga lebih sesuai untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan memori dan daya komputasi. Di sini saya ingin bertanya, teman tadi menggunakan Raspberry Pi pada proposal penelitian, kenapa tidak menggunakan alat
Baik, atas pertanyaannya Ibu dosen penguji, Raspberry Pi dipilih karena mampu menjalankan sistem operasi Linux dan mendukung Python serta library machine learning yang saya pakai, yaitu scikit-learn. Selain itu, konsumsi dayanya juga relatif rendah sehingga sesuai dengan konsep edge computing pada lingkungan IoT. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.